saya, Nadia Lestari, NIM I1A114038 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Hamengkurat. Di sini saya akan membawakan orasi ilmiah tentang waspada vektor penyebab penyakit. Setelah mengalami musim kemarau yang cukup panjang, yang belakangan ini mengalami musim pancaroba atau peralihan, sehingga bisa membuat daya tahan tubuh melemah dan memberikan peluang untuk penyakit berdatangan. Masyarakat diminta waspada dengan adanya binatang-binatang yang berkembang biak lebih banyak. Misalnya, lalat yang menjadi penghantar berbagai penyakit. Kemudian, pada saat musim peralihan tersebut, kuman-kuman yang berada di dalam air naik ke atas, sehingga banyak penyakit yang dihantarkan oleh binatang, debu, dan perilaku yang tidak sehat. Contohnya, diare dan DBD. Kemunculan penyakit-penyakit tersebut kasusnya menjadi tinggi pada awal perubahan musim atau pancaroba, karena banyaknya kotoran yang menjadi vektor bagi bakteri dan virus penyebab penyakit. Permasalahan beberapa penyakit yang berkembang di Indonesia adalah, seperti yang kita ketahui, vektor penyakit DBD adalah nyamuk Aedes aegypti yang tempat peliputannya di dalam air bersih. Pada musim kemarau, ketika persediaan air sangat terbatas, masyarakat cenderung menghemat air. Biasanya, menguras stok air juga menjadi jarang. Hal ini memberikan kesempatan kepada nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang biak, yang pada akhirnya meningkatkan faktor risiko terjadinya penularan penyakit demam berdarah. Selanjutnya, filariasis. Filariasis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit nematode yang tersebar di seluruh Indonesia. Gejala pembengkakan kaki muncul karena sumbatan mikrofilaria pada pembuluh limfe yang biasanya terjadi pada usia di atas 30 tahun setelah terpapar parasit selama bertahun-tahun. Filariasis ditimbulkan oleh cacing filaria yang hidup di dalam tubuh manusia. Jenis cacing ini dapat bertahan hidup selama 4-6 tahun dalam kelenjar getah bening, yaitu kelenjar yang melindungi tubuh kita dari penyakit. Cacing ini mampu berkembang biak di dalam tubuh dan menghasilkan jutaan anak cacing filaria yang bisa beredar di dalam darah. Penyakit kaki gajah dapat ditularkan oleh nyamuk yang mengandung mikrofilariasis atau anak cacing, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah endemis filariasis. Semua jenis nyamuk seperti nyamuk rumah, nyamuk selokan, dan nyamuk rawa-rawa dapat menjadi penular penyakit ini. Hal penting yang segera bisa dilakukan adalah dengan meminum obat pencegah filariasis yang dapat diperoleh di puskesmas secara cuma-cuma. Selanjutnya, penyakit pes. Kekeliruan pengelolaan limbah padat seperti yang terjadi pada tempat pembuangan sampah terbuka dan daerah kumuh kota memicu perkembangan populasi tikus dan mencit. Binatang pengarap ini merupakan penjamu bagi penjahat yang dapat mengeluarkan tikus-tikus atau murid tikus, suatu penyakit rickettsia yang ditandai dengan sakit kepala, demam, dan ruam kulit. Lantas, bagaimana langkah dan cara pengendalian pencegahan penyakit yang disebabkan oleh vektor yang terjadi di masyarakat? Pertama, secara mekanik. Secara mekanik dengan memberantas tempat hidup atau sarang yang disukai oleh vektor dan hospes penyakit tersebut. Sebagai contoh, program 3M, menutup, menguras, mengubur. Yang kedua, secara kimiawi. Secara kimiawi dengan menggunakan obat-obatan pembasmi vektor dan hospes penyakit tersebut. Sebagai contoh, pemberantasan nyamuk dengan menggunakan insektisida atau DDT, larvasida atau abate, dan lain sebagainya. Yang ketiga, secara biologis. Secara biologis dengan menggunakan predator, hewan pemangsa, vektor dan hospes penyakit tersebut. Sebagai contoh, pemberantasan nyamuk menggunakan ikan, bakteri, cacing, dan jenis nyamuk lainnya. Yang keempat, secara terpadu. Secara terpadu yaitu menggunakan ketiga cara tersebut bersamaan. Cara terpadu merupakan cara pengendalian vektor dan hospes penyakit yang terbaik dan efektif. Demikian orasi ilmiah dari saya tentang waspada vektor penyebab penyakit. Semoga kita dapat mengendalikan dan melakukan pencegahan terhadap vektor penyebab penyakit. Sekian, terima kasih.